Kejadian yang paling parahnya itu di kelas 2 SMK apa kelas 3 SMK, saya lupa. Jadi di kamar saya lagi berdua sama anaknya yang nomor 3. Niatnya tuh dia mau ngambil anaknya, tapi di situ saya lagi tidur. Sama kayak itu juga. Pas saya cerita yang tentang pelecehan itu juga sama ibu. Saya ngomong sama ibu. Pertama saya ngomong sama dia. Terus ngomong sama kakak yang pertama. Kakak pertama ngomong sama ibu. Sama ibu udah diem. Enggak ada apa-apain. Diam aja. Diem. Mas saya kan kasih tahu itu. Nggak dikasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Kak Adelia. Oke. Iya. Kak Adelia, terima kasih atas kehadirannya di studio Jejak Backpacker. Ya, ini Kak Adelia akan menceritakan pengalaman ini ya, lebih life story ya. Pernah dilecehkan sama kakak ipar. Oke, disimpan dulu Kak Adelia ya. Nanti kita lanjut lagi setelah ini. Tapi sebelum Adel menceritakan kisahnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Adel, ini tentu menjadi pengalaman hidup yang nggak bisa dilupakan, Kak Adel ya. Saya baru dengernya aja udah mau apa ya? Karena saya juga punya hati juga ya. Pasti sedih banget ya kejadian-kejadian kayak gitu. Luapkan aja nanti Kak Adel, apapun yang mau Kak Adel ceritakan, tumpahkan aja, ya Kak Adel. Oke, Kak Adel udah siap. Oke, silahkan Kak Adel. Jadi waktu kelas 3 SMP di rumah nenek, kan ponakan baru lahir, sekitar umur 3 bulan 4 bulan. Di situ kakak ipar masuk ke rumah nenek. Posisi di situ saya lagi tidur. Oke. Saya lagi tidur, kakak ipar masuk. Niatnya disuruh sama suruh sama istrinya ngambil anaknya, mau anaknya bangun. Tapi di situ dia enggak langsung ngambil anaknya. Dia di situ emang kan saya tidur miring. Saya tidur miring. Dia membuka celananya. Jadi alat kelaminnya tuh digesek-gesek ke pantat saya, pinggul saya. Di situ saya bangun. Saya kaget dong.
kayak ada rasa-rasa gimananya gitu. Saya kaget, dia langsung ngambil anaknya langsung keluar. Dan nggak cuma di situ aja, sampai berlanjut sampai kelas 3. Saya kelas 3 SMK. Oh, itu berarti waktu kejadian itu Adel udah umur berapa? Sekitar umur 15. 15 tahun. Iya. Oke, lanjut Kak Adel. Nah, dari situ dia juga nggak cuman di situ aja. Saya lagi gendong anaknya, kadang-kadang saya ngasih ke bapaknya, itu saya dipegang, payudara saya dipegang sama dia. Yang kejadian yang paling parahnya tuh di kelas 2 SMK apa kelas 3 SMK, saya lupa. Jadi di kamar saya lagi berdua sama anaknya yang nomor 3. Niatnya tuh dia mau ngambil anaknya, tapi di situ saya lagi tidur. Sama kayak itu juga, cuman dia geseknya ke kaki saya. Saya ngerasa, saya bangun, dia langsung pergi ngambil anaknya, langsung pergi. Dan nggak cuma di situ aja. Pas saya lagi mandi kan emang jendela itu kan jendela kayu kecil, itu bolong. Di situ kadang-kadang saya lagi mandi, saya nggak sadar, di situ dia kadang-kadang ngintip. Karena memang rumahnya dulu samping rumah ibu saya. Oh, deketan ya. Deketan. Nah, sampai situ nggak cuma berapa kali setiap saya mandi. Pokoknya setiap saya mandi, nggak cuman beberapa kali aja, sering banget. Cuman di situ saya nggak berani cerita ke orang tua karena emang takutnya kan orang tua ngomong, kata lu mah cuman itu doang kali, cuman gitu karena doang. belum ada bukti gitu Iya. ya. Jadi ya cuman itu doang. Terus juga pas saya lulus SMK kan saya minta uang buat bayar pelunasan sekolah. Nah, dari situ ma ibu saya nggak percaya apa, ibu saya ngomongnya udah lunas. Tetapi di situ saya dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 itu belum dibayarin sama sekali. Duit buat duit pembangunan, duit SPP, duit buat jalan-jalan nggak pernah dibayarin. Karena emang ibu saya udah kemakan omongan dia sama istrinya. Ya ibu saya kaget dong. Kagetnya apa? Ya masih ya gue udah bayar lunas, lu minta lagi belum lunas, ya saya kasih kwitansinya. Ibu saya kaget. Dan duit kuliah saya juga sama, 2 juta nggak dibayarin sama dia. Oh, berarti uangnya ini dititipin ke kakak kandung. Dan udah emang kakak kandung udah kemakan omongan suaminya. Pas dulu saya masih ada nenek, emang kan setiap malam Jumat sering banget ada nggak tahu pengajian dari mana, sering banget kakak ipar ngadain, entah buat apa nggak tahu. Setiap malam Jumat pengajian di situ, orang yang dari Tangerang datang, entah temenan entah siapa, datang ke rumah ngaji. Habis ngaji sekitar jam 2, jam 12-an, jam 1, jam 2 nggak ada, pergi ke TPU. Entah buat apa, nggak tahu. Sering. Itu terjadi setiap malam Jumat. Dan itu udah berlangsung berapa lama? Sudah setahun. Dan emang kakak ipar itu dia kayak belajar bela diri, entah itu buat apa saya nggak tahu. Sebelum pengajian itu dia sering banget setiap malam Jumat pergi ke Tangerang, entah buat bela diri, ngomongnya sih cuma
pengajian sama buat bela diri. Tapi setelah saya dari situ, orang orang tua juga percaya banget sama omongan dia, sampai-sampai dia dikasih rumah sama orang tua saya, terus dijual gitu aja. Ngomongnya katanya buat bayar utang orang tuanya yang di Tangerang. Gak cuman di situ aja, sampai-sampai waktu masih pacaran sama suami, orang tua tutup pintu. Tutup pintu itu kenapa? Nggak tahu, orang tua tutup pintu. Terus emang selang beberapa, udah setahun sama pacaran sama suami, terus ke orang pinter, emang katanya dia punya ilmu hitam. Dan juga pernah saya racunin dia pakai air aki. Racunin dia pakai air aki, nggak ada efek sama sekali pun. Lah, itu bisa ada ide buat ngeracuninnya pakai air aki itu? Karena emang Ati udah kesel banget. Udah kesel banget, udah ya masa ya lu orang tua lu bohongin, orang tua lu injek-injek kayak gini, ijazah gua nggak lu tebus. Ya emang udah kesel banget. Pakaian air aki nggak ada efek sama sekali. Pas nikah sama suami kan saya baru berani cerita masalah seksual oleh kakak ipar itu nikah baru 4 bulan. Nah terus udah bulan September, awal September ini suami sakit hampir 2 minggu. Suami sakit hampir 2 minggu. Itu ya saya mikir dong, kok ini dia ngapa sakit? Biasanya juga dia sakit sehari 2 hari. Ini udah hampir 2 minggu. Terus ke Pak Ajeng deket rumah, di ruqyah, muntahnya bukan muntah biasa, muntah nanah. Dan ditanya sama suami, ini saya kenapa Pak? Ini kamu ada yang ngerjain. Yang ngerjain siapa? Dikasih fotonya, iya dia yang ngerjain. Karena dia nggak seneng sama keluarga kamu bahagia. Jadi tuh setiap di rumah ibu, saya berantem mulu sama dia. Pas saya cerita yang tentang pelecehan itu juga sama ibu, saya ngomong sama ibu. Pertama saya ngomong sama dia, terus ngomong sama kakak pertama ngomong sama ibu udah diem, nggak ada apa-apain. Diem aja. Mas saya kan kasih tahu itu nggak dikasih tahu. Luar biasa ya. Karena juga ibu kemakan omongan dia. Karena dia punya ilmu hitam, biar bisa percaya sama orang, biar orang percaya sama dia. Dia juga punya utang lebih dari 4 juta. Orang yang punya utangnya itu nggak nagih-nagih. Jadi aman kayak. Dan juga dulu waktu kelas saya nikah sama dia, kakak ipar juga ngomongnya katanya yang pas bikin janur kuning ngomongnya pakai duit dia, padahal pakai duit ibu, pakai duit bapak saya. Dan bapak saya sama ibu saya juga sering banget dibohongin sama dia.
sering banget sering banget diituin sama dia. Alasannya katanya buat apa namanya, buat keluarga dia, buat bayar utang ini itu. Berarti kemarin tuh nggak ada kepikiran buat untuk laporan ke kantor polisi atau Enggak, apa? enggak. Ya karena kan kalau misalkan saya ke kantor polisi perlu bukti, Iya, bukti nggak ada sedangkan ya. bukti di situ nggak ada, dan juga itu udah lama banget. Berarti nikah ini Baru berapa bulan? Berapa baru tahun? setahun. Oh, baru setahun. Dan ini si kakak ipar ini masih ngelihat Kak Adel sama suami ini masih kayak menunjukkan kurang suka atau gimana gitu. Iya, dan juga sekarang udah nggak pernah ketemu karena saya tinggal di rumah suami, dia tinggal di rumah ibu saya. Udah nggak pernah ketemu lagi. Oke, jadi perasaannya gimana kalau suatu saat ketemu gitu? Ya kalau ketemu dia rasanya pengen banget maki-maki dia, pengen banget maki-maki, cuman pas saya mau maki-maki dia ketahan sama ibu. Tahan sama ibu. Iya, ibu cuma ngomong udah lo nggak usah begitu sama abang lu sendiri gitu. Mungkin karena ibu nggak pengen ngelihat keluarga atau anak-anaknya ini terpecah belah itu kali ya. Iya, Tapi menurut saya masih sangat salah sih dengan apa namanya pendirian si ibunya gitu. Seharusnya memang melindungi, tapi susah juga ya karena si Kak Adelnya nggak ada bukti yang benar-benar bisa apa namanya si kakak iparnya ini pelaku gitu. lagi juga kan kakak ipar ini, jadi tuh kita natap dia, jadi tuh orang percaya sama dia. Kayak punya gendam gitu ya, gendam atau ya ilmu lah gitu ya gitu ya. Oke, Enggak sekali dua kali sih. oke. Ham- Lanjut lagi Kak. Hampir setiap hari di seksualin gitu, emang tidak berbuat sampai berhubungan. Cuman kan ya karena saya perempuan, anak terakhir, kalau misalkan orang tua ngeliat anaknya digituin pasti kan ngomel ke kakak ipar. Ini ibu sama sekali nggak ada pergerakannya, nggak ada pergerakannya sama sekali. Kakak yang pertama udah kesel, udah sampai anak-anak udah sampai ngejauhin dia. Ya cuman dari orang tua saya nggak ada pergerakannya, nggak ada pergerakannya sama sekali, cuman diem aja. Oke. Nah, ini awal ketemu sama kakak ipar ini maksudnya si kakaknya Kak Adelia kan menikah sama si kakak ipar ini ya. Waktu awal-awal pacaran dulu mereka pertama kali ngelihat Adel itu kayak gimana nih kakak iparnya? Biasa aja, cuman emang nikah kakak kedua ini, nikah sama dia emang udah hamil duluan. Oh, kakaknya. Udah hamil duluan, nikah sama dia. Pas udah nikah punya anak kayak gitu. Saya diseksualin juga nggak sekali dua kali, hampir setiap hari. Hampir tiap hari. Kalau ketemu dia, entah di rumah dia, di rumah ibu saya, atau di rumah nenek, sama. Setiap nggak ada orang. Oke. Makanya kalau ke rumah nggak berani. Kalau sendiri nggak berani. Setiap saya nyari keramaian dulu, kalau ada dia saya nyari keramaian, nggak berani sendiri. Awalnya nih, awal pertama kali
si kakak iparnya ini melecehkan itu seperti apa? Awalnya jadi tuh dia ke dalam rumah, terus Karena rumahnya sebelahan nih ya. iya Oke. rumahnya sebelahan, terus ke dalam rumah nenek. Dia abang saya nggak tahu kan karena tidur ya, saya cuma denger kresek apaan. Terus saya ngerasa ini apaan, kok kayak gimana gitu. Pas itu saya buka mata, tatonya dia lagi gesek-gesekin alat kelaminnya ke pinggul saya. Sorry, ini dalam keadaan telanjang. Enggak, celana dibuka setengah. Oh, betul-betul dikeluarkan. Ah, gila, sakit jiwa itu. Oke. Selanjutnya, Habis dari situ enggak sekali dua kali, setiap hari, entah itu siang entah itu malam entah itu pagi, pokoknya lagi rumah lagi sepi. dan itu sampai keluar, enggak? Enggak tahu keluar apa, enggak tahu. Pokok aku bangun, ternyata dia kabur aja, buka pintu kabur. Enggak tahu lagi. Sakit. Itu sakit kelainan ya, boleh bilang kelainan apa, seks yang menyimpang itu tadi ya. Atau hypersex juga bisa. Bahaya sih orang kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya kejadian yang tapi nggak berusaha waktu itu, nggak berusaha minta tolong ya. Enggak, karena emang posisi di rumah lagi nggak ada orang. Karena pas kejadian itu mau cerita ke orang tua juga, emang orang tua lagi dipengaruhin sama dia. Ya takutnya emang dibilang ya lu mah cuman itu doang kali, cuman perasaan lu doang kali, takutnya digituin nggak percaya. Jadi makanya selama ini dipendam. Akhirnya ketemu dia, nikah, ceritain semua ke dia, ke suami. Tapi nggak ada dihalang-halangi waktu menikah itu, nggak dihalang-halangi sama si kakak ipar nih. Sempet ada. Oh, sempet ada. Hah? Waktu pas pacaran mau nikah, hamin seminggu mau lamaran, sempet dia ngomong gini, ya udah ngapain lu sama dia, cowok banyak nggak cuma dia doang. Dan lamaran juga mendadak. Pas dia ke Tangerang, suami ke rumah ngelamar. Di situ kalau nggak ada dia, rumah kayaknya Adem gitu adem. ya. Kalau ada dia rasanya pengen marah-marah mulu. Waktu itu kan saya ngasih tahu nih kalau mau pinjol ini ke aplikasi ini. Nah, terus kan dia pakai data saya. Orang Kenapa nih? Gara-gara Ke- pinjol ini nih. Buat dia apa nih? buat bayar utang dia yang di Mekar. Jadi Mekar itu apa? Mekar itu pinjaman uang juga. Jadi tuh kalau Mekar itu kan, jadi kita dapat 2 juta, dia cuma ngasih ke kita 1.800.000, per minggunya 50 itu. Oh, yang Arta pun di Mekar itu. Bukan ya? Oke, Itu oke. beda lagi. Ya itu, terus dia pinjol, debt collector-nya datang disinya ke rumah. Saya telepon dia kan, saya tagih utangnya. Ini gimana, lu mau bayar apa enggak, aku gituin kan. Nah terus yang bayar juga bukan dia, ibu saya, pakai duit kuliah saya. Terus dia nelpon ke temennya, minjem duit 500, ngomongnya katanya buat suami saya minjem, dia yang disuruh bayar. Oh. Suami saya pinjol, kata
Nah, pacar si Adel katanya pinjol, tapi gua yang disuruh bayar, begitu ngomong ke orang. Bener-bener gila ya. Oh berarti dia pakai nama mengatasnamakan suami Adele. Waktu itu masih pacaran Masih ya. pacaran, nggak cuma sekali dua kali. Tapi di depan kakaknya Adele gimana itu si kakak ipar ini? Biasa aja, kayak Dan nggak, kayak kakaknya tahu. kakak nggak tahu. Maksudnya suaminya kalau misalnya kebusukan suaminya ini salah satu contoh ya dia kayak pinjol atau ilmu mengilmu atau apalah kayak gitu. Kalau mengilmu dia taunya cuman buat nyembuhin orang. Mm-mm. Kalau pinjol dia tahu emang disuruh lakinya, karena lakinya gila sama cewek, sering mabuk-mabukan sama temennya, sering juga main-main aplikasi slot. Gila. Padahal dia ikut pengajian kayak gitu ya, tapi jalannya benar-benar udah terlalu salah jalan ya. Dan juga dari situ dia sering-sering transfer ke orang gak jelas, nggak tahu buat apa. Entah itu buat ke temennya yang punya ilmu buat nganuin yang di rumah atau apa, juga nggak tahu. Transfer gitu nggak sekali dua kali, sering, bisa sebulan 3 kali, bisa 4 kali. Transfer itu. Berarti pekerjaan tetapnya apa? Nggak tahu, Dapat uang? karena dia setiap kerja nggak pernah ada hasil. Mau kerja bangunan, kerja jadi tukang las, nggak pernah ada hasilnya. Gaji juga nggak tahu kemana. Nah, dia menghidupi anak istrinya dari mana? Istrinya kerja, Oh, si kakaknya ini kerja ya. istrinya juga kerja nggak ada hasil. Biayain itu si laki-laki Iya, setan ini. apa-apa pasti ke suaminya. Anaknya aja nggak pernah diituin. Anaknya ibu saya yang ngurus 4 anaknya. Gila. Sabar banget ini ibunya ya. Pak, sampai kurus. Saya nggak bisa berkata-kata ini. Greget saya. Begitu juga nggak sekali dua kali kerja, gaji nggak tahu gajinya kemana. Sekarang nih kerja nggak ada gaji, karena yang saya lihat di jatah minjem kasbon 200-300, tapi nggak tahu duit ada kemanain. Ya, itu mah apa ya kalau menurut saya. Ya mudah-mudahan secepat ini ya apa namanya cepat ketahuan kebobrokannya, keburukannya itu biar cepat di. Kalau menurut saya sih penjarakan ya. Tapi kalau ada bukti ya. Susah juga. Tapi kalau untuk terlibat dalam pencurian gitu gimana? Kalau terlibat pencurian enggak, cuman kalau terlibat pinjam meminjam, minjam ke satu orang terus minjam lagi ke satu orang, jadi tuh orang yang dipinjemin sama dia nggak pernah namanya nggak nagih sama sekali. Dia minjem nih, Ya. minjem sekarang, besok karena udah nggak tahu kemana orangnya, nggak pernah nagih. Berarti ilmunya kebalnya cuma sama itu dong orang-orang yang teman-temannya atau apa? Kalau sama pinjol mah enggak ya? Enggak, karena pinjol kan ngadepin saya, Oh. soalnya atas nama saya. Gila, atas nama bisa-bisaan dia. Berarti pinjam KTP. Iya, atas nama saya di 2 aplikasi. Diisi dateng, dia minjem duit bulan Agustus apa Juli itu. Terus bulan Agustusnya dia pindah. Dia pergi ke Tangerang, tinggal di Tangerang. Nggak ada kabar-kabaran lagi, nomor dia diganti. Pas saya nelpon juga kan pernah sempet nggak aktif. Terus saya chat di Facebook, dikasih nomornya. Saya telepon, ini DC datang, ini mau dibayar nggak? Ngomongnya iya ntar gue bayar, iya ntar. Terus
pernah juga waktu jadi pertama ibu beli cincin. Mm-mm. Terus beli cincin ditaruh sama ibu di lemari. Pas ibu niatan mau jual, emang ibu nggak punya uang, mau dijual, cincinnya nggak ada, cuman ada suratnya doang. Dan saya juga pernah beli cincin, dia ngomong kata gue pinjem dulu, gue jual ntar gue ganti. Dijual sama dia, nggak diganti sampai sekarang. Lagian kadang masih percaya aja sama ininya dia. Dulu masih di itu nama dia, jadi dia ngomong apa kita percaya. Dia ngomong apa kita percaya. Nurut aja karena efek si ilmu ini tadi ya. Terus juga dia ngambil itu juga nggak sekali 2 kali, pokoknya setiap ibu beli apapun itu, cincin, gelang, hilang, cuman ada suratnya doang. Duit anak yatim kan, emang setiap tahun ibu ituin duit recehan anak yatim 1.000 2.000 itu. Ngumpulin atau Iya, gimana? ngumpulin, ada celengannya. Oke. Itu pas kan emang udah mau penuh, emang udah mau dibawa, mau disetorin. Pas mau disetorin udah tinggal setengah. Gila. Pas waktu nenek sakit, emang kan nenek udah sakit berbulan-bulan. Terus nenek sakit, nenek ngomong kan sama ibu, nih lu taruh dah gelang gua sama kalung. Ditaruh sama ibu di lemari. Emang di situ posisi ada kakak saya, kakak nomor 2. Ditaruh di lemari. Pas nenek H-1 nenek mau meninggal, nenek nanya, gelang gua sama kalung kemana? Kok gua cari nggak ada. Terus nenek katanya ngimpi ada ngomong, itu mah yang ngambil cucu lu sendiri. Dikasih tahu namanya. Terus nenek ngomong ke kakak yang pertama, ngomong kata, gua tahu siapa yang ngambil, tapi lu jangan kasih tahu emak lu, takut emak lu kepikiran, gituin. Terus ke anaknya nenek yang nomor 2 juga kan pernah ke orang pintar, dikasih tahu kan sama orangnya, dia juga karena sering ngambil gitu istrinya, kakak kandung nomor 2. Kakak kandung nomor 2. Yang ngambilnya? Iya. Oh, dia kerja sama. Iya, dia juga udah terpengaruh sama suaminya. Gokil ini keluarga ya. Maksudnya keluarga si kakaknya ini. Enggak sekali 2 kali, kadang juga duit hilang 150. Terus Itu kan berarti kecil ya, apa namanya, bukan kalau 50 100 kayak gitu tuh maling kecil ya sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa, masa sih udah berkeluarga, udah punya anak dan masih sempatnya ngambil kayak gitu. Memang udah dari sananya kayaknya ini penyakit ya. Penyakit klepto. udah sering banget. Kadang-kadang orang ibu punya cincin, ntar totonya besok udah nggak ada. Nenek juga sama, makanya sampai nenek meninggal hidupnya susah terus, apa-apa serba kurang. Apa-apa jadi kebutuhan dia nggak pernah terpenuhi. Gaji sekian harus habis hari itu juga. Sampai anaknya yang pertama ijazah SD juga nggak keambil. Saat ini anaknya udah gede. Anaknya yang pertama SMP, udah masuk SMP.
Ini masih masih bisa aja ya apa namanya untuk sekolah, dan dari sekarang pun masih masih bisa menghasilkan nih si kakak iparnya ini. Masih. Cuman nggak tahu duitnya kemana. Hmm, Kalau ibu meleng sedikit aja naruh apa-apa di itu, udah hilang. Jejak apa-apa masa iya. Kalau tuyul ngambil emas, iya. nggak mungkin. Kalau mau dijual juga masa nggak pakai surat. Itu tinggal surat doang. Nah ini kalau yang suaminya Kak Adel ini dulu yang muntah darah itu, Minta nanah muntah nanah, Iya. kita hanya sekali aja sekali. kejadiannya, dan setelah itu nggak lagi. Enggak sekali 2 kali dan ngituin orang. Saya juga kena. Kenanya? Waktu saya kerja di admin online shop. Oke. Baru 3 bulan. Karena kan saya juga sakit cuman, ya paling sakit cuma sehari 2 hari. Ini sampai berhari-hari, sampai seminggu. Terus juga kayak males banget kerja. Jadi keluar, diituin sama suami, kenapa lu keluar? Nggak tahu, males aja. Pas diituin ke orang pintar, ke Pak Haji, itu gara-gara dia. Karena dia nggak mau saya ngasih duit ke orang tua. Emang kan setiap saya gajian saya sering ngasih duit ke ibu, Yeah. kadang 50, kadang 100. Itu dia nggak suka, itu nggak suka namanya. Jadi dia nggak suka ngeliat orang tuh bahagia gitu, juga nggak suka ngeliat saya tuh bahagia sama dia. Makanya saya kalau di rumah sering banget berantem, sampai ngomong udah cerai aja. Sampai segitu ya. Karena emang dia nggak suka sama suami. Oke, Kak Adel, ini berarti selama setahun menikah dengan suami, ini suami menerima keadaan Kak Adel ya. Ya, alhamdulillah ya dapat suami yang baik ya. Nah, tapi ini kan kemungkinan penonton juga kan pada mau nih, mungkin mau dihadirkan suaminya juga, biar kita tanya-tanya ke suaminya, boleh Kak Adel? Ya, kebetulan Kak Adel kan ya teman-teman ya. Kebetulan Kak Adel ini datang ke sini bersama suaminya juga, dan kita mau coba tanya lagi nih sama suaminya. Oke, Kak Adel ya. Oke, kita panggil aja suaminya dari Kak Adel, yaitu Bang Anwar. Ya. Oke, teman-teman, ini di hadapan saya sudah hadir Bang Anwar, yaitu adalah suami dari Kak Adelia ya. Oke, Bang Anwar, apa kabar? Baik, Bang Pak. Anwar ya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga sama Kak Adel yang selama bertahun-tahun mendapatkan pelecehan seksual dari kakak iparnya ya. Nah, ini kan Bang Anwar kan sebagai suami dan sudah mendapatkan cerita juga ya. Alhamdulillahnya Kak Adel ini mau berbuat kejujuran gitu, jujur dia terhadap suami dan menceritakan apa aja yang dilakukan oleh sang kakak iparnya ini gitu. Nah, ini menurut Bang Anwar, Kak Adel ini sosok seperti apa sih Bang, yang Bang Anwar tahu? Dia tuh orangnya sebenarnya sih pintar, terus baik, pengertian. Ya pas dia cerita dia terkena pelecehan seksual oleh kakak iparnya, saya kaget. Saya kan orangnya emosian. Saya mau hadapin orangnya, kata dia udah nggak usah. Pas dia kuliah semester 5 nih sekarang ya, pas pendaftaran ulang, saya kaget. Ditanya, ijazah asli SMA mana? Saya tanya dong pihak perempuan, yang ijazah SMA mana? Ini pendaftaran ulang loh, mau semester 6, kan belum ditebus. Nyesek dong. Saya ke sekolahan,
Ternyata utangnya gede banget, 4 juta. Nggak logis dong. Oke. Kan kalau misalnya sekolah kelas 3 6 bulan doang kan. Seharusnya kan kalau misalnya itu kurang dari 4 juta. Saya perinciin uang bangunan, uang study tour, uang SPP nggak dibayarin. Kalau dia misalnya orang tuanya tegas kayak orang tua saya, pasti dukung anaknya sukses. Kakak iparnya, kakak pertama, kakak kedua jadi ART. Seharusnya tuh salah satu anak harus sedang lebih tinggi derajatnya. Tapi berkehendak lain, ijazah nggak punya, batin sampai sekarang trauma lihat kakak iparnya nangis. Anak perempuan pelecehan dari kelas 1 kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA digituin sampai kapanpun. Iya, trauma ya. Trauma. Dari kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA, dan itu dilakukan hampir setiap hari. Itu mental. Kalau dia nggak ketemu sama saya, mungkin dia udah pindah ke alam yang lain. Kalau mentalnya cemen, alhamdulillahnya dia digeber sama orang tuanya dari kecil. Sering dipakai sapu kalau baliknya. Sering disabet lah kayak Iya. gitu ya. Kalau pulang malam sabet nih, sabet nih. Oke. Yang saya bingung, kok ada manusia kayak gitu? Kan kalau misalnya keluarga saling mendukung, orang tua harus ngasih support, lu harus lebih dari kakak lu, jangan jadi pembantu. Kalau dia punya ijazah, mungkin dia bisa kerja, mungkin nggak punya utang dia. Kuliah aja utangnya gede banget pak, 8 juta nggak pernah dibayarin. Soalnya dia pas pendaftaran video call, kayak zoom gitu. Alhamdulillahnya dia lulus. Tapi anehnya pas pendaftaran semester 1, semester 2, sampai semester 4, kenapa nggak ditanyain? Pas mau lulus kenapa baru ditanyain? Kalau saya tahu dari awal dia cerita dia korban seksual, laki mana yang mau nikahin dia? Soalnya apa pemikiran saya aja nggak berani make, kenapa lu duluan yang make? Tapi kan nggak dipakai nih bang, dia hanya Iya mau ngeluarin. Mm-mm. Tapi kalau dia kagak sadar, kalau misalnya suaminya kakak ipar kayak gitu, kalau hypersek kemungkinan bisa dipakai. Nah ini waktu ketemu sama pertama kali nih setelah si Adelia menceritakan kejadian pelecehan seksual yang pernah dialaminya oleh kakak iparnya ini, waktu pertama kali ketemu Bang Anwar kayak gimana nih waktu ketemu sama si kakak iparnya ini? Berarti sama-sama ipar nih ya? Ya emosi. Saya nikah sama dia, lamaran mendadak. Saya berantem dulu. Dia bilang kalau mau menyelesaikan di rumah, saya posisi pacar. Kalau saya masuk permainan dia, saya pasti kalah. Saya balikin. Lu cuma modal bikin anak doang 4, tapi kebahagiaan adik ipar lu ambil, ijazah lu nggak lu tebus. Saya bilang, kakak ipar mana yang kagak ngedukung adik iparnya pengen sukses, pengen bagain orang tua?
lu ambil. Dia diem, dia kata-katain saya, dia ngerendahin profesi saya, dia bawa nama baik saya kagak pernah minjem sama orang, disangka saya minjem. Sampai saya bantuin nebus biaya rumah sakit anaknya, suruh cari pinjaman. Tapi apa hasilnya? Malah dia jelekin nama saya. Hak istri saya aja diambil. Kan dia udah dibagi-bagi nih harta warisan. Harta pertama, kakak pertama udah dapat nih tanah 50 meter. Udah dibangun nih rumah. Dipinta lagi tanah 14 meter. Nah, saya lagi posisi lagi tidur tuh jam 6 pagi. Ini listrik gua dimatiin listriknya. Cekcok dia tuh berdua. Kakak pertama lawan kakak kedua. Posisi saya masih pacaran. Dia gak suka saya penghasilannya lebih tinggi. Selalu jelek-jelekin nama saya. Dia gak suka saya ngambil motor. Emang sih tukang ojek motornya kenapa harus NMAX? Karena pendirian saya cuma satu. Orang lain bisa sukses, kenapa saya kagak? Iya. Oh, berarti Bang Anwarnya sekarang di ojek online. Ojek online, Pak. Kemarin saya dapat sakit 2 minggu, penghasilan 0, frustasi, muntah, nanah, tiap makan muntah. Saya ke Pak Haji, saya bilang, Pak, tolongin saya, Pak, kamu kenapa? Tiap makan muntah, panas. Ya udah, saya dari pasar Minggu ke rumah kamu ya. Ya udah, Pak. Saya di Rukia. Kamu ada ngejain nak. Siapa? Kakak ipar. Langsung tahu. Tahu deh, kan saya kasih foto. Sampai saya pernah transfer orang 500.000 untuk bikin dia cacat berdua. Tapi ilmunya gak kuat, karena dia butuh ayam cemani. Dan harga itu 2 juta. Saya mundur karena saya punya Allah. Yang penting saya tahu dia ilmunya bikin orang percaya, bikin dia lupa. Kalau punya utang lupa bayar. Ya, benar-benar di luar Nurul nggak habis pikir ya, Bang ya. Kejadian yang menimpa Kak Adel sama Bang Anwar, dan itu semoga kita doakan saja yang terbaik lah mungkin ya untuk semuanya, Bang, biar sama-sama enak. Kita doakan semoga si kakak iparnya ini benar-benar tobat dan nggak melakukan hal-hal yang kayak gitu lagi. Oke, Bang Anwar atau Kak Adel ya, terima kasih buat waktunya hadir di sini buat menceritakan keluh kesahnya tentang pelecehan seksual yang pernah dialami oleh istri Bang Anwar. Pesan saya, Bang Anwar, ya cintai dan tetap hargailah seorang istri ya, dimanapun dia adalah nanti akan menjadi calon ibu untuk anak dari Bang Anwar juga. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir, Bang Anwar, silakan. Pengennya sih saya selalu sehat, Amin. orderan lancar, Amin. jangan ada yang ngerjain dah.
Saya ingat mati. Soalnya saya kerja di aspal. Oke, JPKers, itu tadi obrolan live story dari narasumber kita, Kak Adel dan Bang Anwar. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya dibawakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234563 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang, terima kasih buat waktunya. Oke, siap. Next, jangan lupa main-main lagi ke sini, Bang ya. Siap. Tetap tabah, tegar, dan semangat selalu buat Bang Anwar dan Kak Adel. Sampai jumpa.